Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kemarin abis libur panjang, hari ini udah mulai masuk kerja lagi ya. Semoga udah kembali lagi dengan selamat ya, tanpa kekurangan apapun. Kalau kita ngeliat koin-koin itu kebanyakan lagi pada hijau ya. Dan di update ini saya akan ngebahas tentang kenaikannya koin sekarang itu merupakan bull trap atau memang kemarin koreksinya sudah selesai. Tapi sebelum itu saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepet dan gratis kok, supaya kalian gak ketinggalan infonya juga, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Oh iya, jangan lupa untuk komen juga, karena setiap akhir bulan kita adakan undian untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan membership Cuan Kripto. Saya akan mengundi dari komentar video di channel ini. Sekarang udah akhir bulan nih, jadi teman-teman jangan lupa komennya juga ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing entry. Dari last entry kita lagi profit, posisinya masih running sekitar 100%-an lebih sekarang. Itu saya share entry-nya hanya untuk di grup ya. Buat yang mau join grup tanpa nunggu giveaway, nanti di akhir video dijelaskan. Sekarang kita masuk dulu nih ke analisisnya. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya kenapa sih Bitcoin nge-pump, padahal kalau kita cari dari berita itu nggak ada yang menjelaskan secara meyakinkan ya. Topik yang paling banyak dibaca itu yang pertama, Bitcoin mungkin bisa mencapai 100.000 di akhir tahun. Ini kata Standard Chartered Bank. Nggak dijelaskan di sini, ditulis namanya siapa yang ngomong gitu ya. Sebenarnya sih semua orang juga bisa ngomong ya. Disebutkan Bitcoin itu bisa mencapai 100.000 karena banyak faktor, termasuk banking crisis yang terjadi belakangan. Saya cukup setuju, tapi pasti ada oposisi dong. Salah satunya dari pemerintah dan juga pihak bank sendiri. Ini yang mengadakan research itu adalah pihak bank, padahal kebanyakan bank itu memusuhi cryptocurrency. Jadi memang agak aneh sini ya. Ini sama aja kayak kita bilang kalau lagi jualan, toko sebelah itu lebih bagus barangnya daripada punya kita. Dan kita lihat hal lainnya apa sih yang bikin kripto ngepam nih. Di sini tuh dijelaskan Bitcoin Whales menakuti kripto Twitter dengan pergerakan wallet yang tiba-tiba. Sebenarnya saya udah pernah ngebahas juga, tapi saya ngebahasnya itu di grup. Di minggu lalu itu saya ngejelasin dari on-chain data, big money lagi keluar market. Ini sebelum market koreksi. Dan memang kalau kita ngelihat dari on-chain data itu banyak sekali koin yang ditransfer dari wallet masuk ke exchange. Kebanyakan itu kalau koin masuk lagi ke exchange, rata-rata itu untuk melakukan transaksi, dan transaksinya itu adalah untuk ngejual. Di sini juga kita ngelihat nih ada dormant address yang aktif lagi setelah 12 tahun. 12 tahun lalu itu harga Bitcoin masih di bawah $1 loh. Ya semoga aja ya nggak didam harganya. Kalau kita lanjut lagi baca ke artikelnya, di sini juga ngejelasin sih tentang dormant wallet tadi, baik itu dari Ethereum dan juga Bitcoin. Di artikel ditautkan ada tweet nih. Di sini tuh dijelaskan ada wallet yang mengosongkan 5.000 Ethereum. Dibilang juga it track my friends and OG who are reasonably secure. Dibilang secure, tapi kenapa kena rek juga ya? Aneh juga di sini ya. Lalu kalau kita buka gambarnya, waduh, ini bacanya gimana nih ya? Bentar, saya sampai miring-miring nggak paham nih gimana bacanya nih. Mungkin, di sini nggak dijelaskan juga, no one knows how. Ternyata dia sendiri juga nggak tahu gimana ya. Saya pikir saya yang dungu. Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Jadi sepertinya kalau kita ngelihat dari segi berita, nggak ada yang relate ya dengan pumpnya kripto pada saat ini. Kalau gitu kita langsung aja deh ngeliat ke teknikal. Saya lebih prefer ngelihat teknikal, karena dari teknikal itu kita bisa ngelihat value, supaya nggak asal-asalan masuk market. Dan kalau kita ngeliat di teknikal pada saat ini, Bitcoin itu kemarin dropnya ini tuh tertahan di 50 daily exponential moving average. Daily 50 EMA ini juga bisa menjadi dinamis support maupun resistance. Sebelum-sebelumnya kita juga ngeliat beberapa kali ya Bitcoin itu tertahan dekat-dekat sama 50 daily exponential moving average ini. Jadi bisa dikatakan ini cukup valid, apalagi kalau ditambah dari struktur market. Kemarin itu Bitcoin drop tertahannya di kisaran area support ini. Mungkin beberapa dari kita ngeliat Bitcoin itu berpotensial membuat seperti kompleks HS. Kompleks HS atau kompleks stop itu juga bisa diartikan sebagai pattern pembalikan arah sementara. Sampai detik video ini dibuat, pattern ini masih belum valid karena kita masih belum melihat adanya sebuah breakout dari neckline-nya ini. Sebagai gambaran simpelnya aja ya, jika neckline-nya di breakout,
kita membuat angan-angan targetnya setinggi dari neckline sampai ke pucuk topnya, dan kita memiliki target di sini itu sampai ke 23.200. Tapi ingat ya, yang namanya pattern itu nggak selalu 100% sesuai sama di gambar. Setiap pattern itu ada probability-nya juga, dan juga setiap breakout-nya belum tentu 100% sampai ke target, karena di sini juga kita ngelihat ada support besar yang sebelumnya menjadi resistance besar di harga 24.500 ke 25.000. Kalau kita ke weekly time frame, di area tersebut juga ada 3 struktur market tuh. Yang pertama ada support kuat di 25.000, lalu ada 200 weekly moving average dan juga 50 weekly exponential moving average di area sana. Dan kalau kita tambahkan Fibonacci, di area tersebut juga ada 50% Fibonacci-nya. Jadi bisa dikatakan itu di kisaran area 25.000 itu tertumpuk ada banyak support, dan jika support besar banyak tertumpuk, harga itu cenderung untuk tertarik ke area sana karena di area tersebut ada banyak demand atau permintaan. Dari closing weekly candle kemarin itu juga mengengulfing kenaikan minggu sebelumnya, seolah-olah mengkonfirmasi bahwa untuk medium term di area ini itu ada banyak supply atau orang ngejual barang. Jadi kemungkinannya kita masih bisa ngelihat Bitcoin untuk terkoreksi lagi. Dari short term pun sekarang Bitcoin udah masuk ke area resistance. Sebelumnya ini 28.500 itu menjadi tahanan berkali-kali nih, nggak bisa di breakout Bitcoin. Jadi kita expect dari area sini itu ada sedikit aksi profit taking yang membuat Bitcoin terkonsolidasi sementara dengan area support di 27.200 dan resistance 28.500. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil di 4 jam, pada saat ini itu bullish divergence yang terjadi di Bitcoin itu sudah aktif yang membuat harga Bitcoin itu ngepump. Harap hati-hati, di sini kita udah mulai ngelihat adanya aksi profit taking ditandai dari buntut candlenya nih. Itu nggak mampu ada closing di atas 28.500. Jadi kita expect adanya sedikit penurunan dari segi time frame 4 jam. Di sini kita ngelihat memang ada support di 27.800. Ini bisa menjadi support sementara sampai besok. Kenapa saya bilang besok? Karena besok itu ada rilis data penting juga. Di hari Kamis itu jam 7.30 malam WIB ada rilis data GDP, dan ini rilis data advance atau yang paling pentingnya. Diekspektasikan itu para pelaku pasar memproyeksikan data GDP itu turun. GDP itu adalah data pertumbuhan ekonomi suatu negara ya, ditandai dengan barang atau jasa yang diproduksi selama 1 kuartal. Dan GDP ini juga menjadi indikator apakah suatu negara itu masuk ke zona resesi atau enggak. Kalau datanya minus selama 2 kuartal berturut-turut, minusnya itu bahkan di bawah 0 ya, bukan di bawah dari angka sebelumnya. Kalau sampai minus 2 kali berturut-turut itu bisa didefinisikan sebagai resesi. Dan kalau suatu negara, terutama Amerika Serikatnya, ekonominya cukup besar, paling besar bisa dikatakan di dunia, itu sampai resesi, bisa-bisa para pelaku pasar itu nggak pede memasukkan uangnya di aset beresiko. Aset beresiko itu ada kripto dan juga stock market, dan mereka akan lebih pilih untuk memasukkan uangnya ke aset lindung nilai yaitu emas. Uniknya di sini saya ngelihat walaupun diekspektasikan GDP itu turun, tapi para pelaku pasar juga mengekspektasikan di next FOMC meeting yang 7 hari mendatang atau minggu depan, The Fed itu akan menaikkan lagi 0,25%. Konsensusnya itu cukup banyak loh, lebih dari 70%. Yakin The Fed akan menaikkan suku bunga lagi, padahal belakangan itu kita ngelihat data inflasi yang dirilis aja turun dengan cukup drastis. Saya juga ngebaca report dari FOMC minutes yang dilakukan bulan lalu. Beberapa Fed member itu setuju untuk nggak naikin suku bunga, tapi yang kita lihat itu terakhir ada kenaikan 0,25% lagi. Jadi datanya agak unik banget nih. Dari data inflasi turun, dari data GDP diekspektasikan turun juga, artinya ada pelemahan ekonomi ya. Sekaligus ekspektasi FOMC meeting selanjutnya The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi kan agak aneh banget nih. Anehnya itu saat ekonomi diperkirakan akan melemah, tapi diperkirakan juga The Fed akan menaikkan suku bunga. Itu kan justru malah bikin memperparah keadaan ekonomi ya. Jadi di minggu depan jika The Fed ternyata nggak naikin suku bunga, itu bisa membuat market euforia. Kita bisa ngeliat stock market ngepump, sekaligus kripto akan ikut ngepump juga tuh. Kemarin saat koin-koin belum naik, saya udah update ke teman-teman di member. Ini bukan tanggal 23 April sih,
karena videonya itu baru upload 21 jam lalu. Saya salah ketik tanggal nih. Di video ini saya bilang, kita putar cuplikannya sebentar ya. Untuk short term rata-rata koin itu mengindikasikan untuk sedikit kenaikan. Kita pengen ngeliat kenaikannya itu sekuat apa sih untuk mencari potensial next big trade. Untuk short term saya ngincar memang di 27.200-an. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa koin yang saya masuk. Salah satu yang paling bagus itu adalah Matic, kita dapat dari lumayan bawah di 0,95, dan juga Bitcoin yang lagi surplus pada saat ini. Kalau teman-teman ngeliat di sini itu ada beberapa member yang lagi profit. Jadi kalau teman-teman di sini pengen tahu kapan saya masuk market, itu semua saya sharingnya hanya di grup member cuan kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing kapan saya masuk market, sekaligus kita belajar banyak hal dari segi psikologi maupun trading setup. Ini grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan. Receh banget kan? Buat yang masih pelit sama edukasi ya silahkan, no problem teman-teman. Nggak join juga bukan masalah. Buat yang mau dapat free membership juga bisa teman-teman, komen di setiap videonya ya, karena di akhir bulan saya akan ngambil 2 orang pemenang random dengan undian. Dan sekarang udah dekat sama akhir bulan nih, jadi pastikan untuk komen juga. Bagi yang nggak pengen nunggu untuk langsung masuk ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.